Hai semuanya, assalamualaikum. Balik lagi bersama saya di video reaction kali ini guys. Oke, semoga kalian sehat-sehat semuanya. Oke guys, seperti biasanya kali ini saya mau react lagi video tentang ini guys. Indonesia viral lagi di Amerika. Qatar memalukan, timnas Indonesia lebih pantas ada di Piala Dunia nih. Wah, jangan lama-lama lagi. Apa kata kalau kita tengok videonya seperti apa? Let's go guys. We'll see exactly what we decide to do for him. His family is with him at the hospital, so his mother's there and his family. So. Jadi korban permainan tarkam timnas Qatar, pelatih Kanada dibuat geram. Indonesia dianggap lebih layak lolos ke Piala Dunia. Salah satu peserta Piala Dunia, yakni timnas Qatar, saat ini tengah menjadi sorotan tajam dari para pecinta sepak bola dunia. Jelas, hal ini tentu bukan tanpa alasan. Pasalnya, pada pertandingan semalam, Qatar harus menelan kekalahan telak dengan skor 6-0 dari timnas Kanada. Hasil tersebut pun langsung memicu banyak kritik, karena permainan Qatar dinilai jauh dari ekspektasi untuk ukuran tim yang tampil di ajang sebesar Piala Dunia. Bukan hanya kalah dengan skor yang sangat mencolok, penampilan Qatar juga dianggap sangat buruk. Bahkan permainan mereka dinilai lebih menyerupai pertandingan tarkam, karena dipenuhi pelanggaran-pelanggaran keras yang membahayakan lawan. Akibat gaya bermain tersebut, Qatar harus menerima 2 kartu merah dalam pertandingan ini. Banyak pihak menilai para pemain Qatar tampil terlalu emosional dan lebih mengandalkan permainan keras dibandingkan kualitas sepak bola yang seharusnya ditunjukkan di level Piala Dunia. Yang paling memalukan di sini adalah salah satu pemain Kanada, Ismail Kone, justru menjadi korban dari permainan keras tersebut. Kone mengalami cedera patah tulang setelah menerima tackle horor dari pemain Qatar, sehingga insiden ini langsung menjadi perhatian publik sepak bola dunia. Insiden ini bermula ketika Ismail Kone sedang menguasai bola di area tengah lapangan. Dan saat itu, situasi pertandingan sebenarnya masih berlangsung normal. Namun secara tiba-tiba, gelandang Qatar, Asim Madibo, datang dari arah belakang dan berusaha merebut bola dengan sebuah tackle keras. Benturan yang terjadi begitu hebat hingga membuat Kone langsung terjatuh ke lapangan sambil merintih kesakitan. Rekan-rekan setim maupun para pemain Qatar pun tampak langsung menyadari bahwa cedera yang dialami Kone bukanlah cedera biasa. Melalui tayangan ulang dalam gerakan lambat, terlihat dengan jelas bahwa kaki sang gelandang mengalami patah tulang akibat tackle tersebut. Momen mengerikan itu bahkan membuat banyak penonton yang menyaksikan pertandingan merasa ngilu dan ngeri. Melihat kondisi Ismail Kone yang sangat serius, tim medis segera berlari ke tengah lapangan untuk memberikan penanganan darurat. Setelah mendapatkan perawatan awal, Kone kemudian ditandu keluar lapangan dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani penanganan lebih lanjut. Sementara itu, wasit yang memimpin pertandingan pada awalnya hanya memberikan kartu kuning kepada Asim Madibo. Namun setelah menerima rekomendasi untuk meninjau ulang kejadian tersebut melalui sistem VAR, wasit akhirnya mengubah keputusannya. Tanpa ragu, kartu kuning dicabut dan diganti menjadi kartu merah langsung karena pelanggaran tersebut dinilai sangat berbahaya dan membahayakan keselamatan lawan. Tak butuh waktu lama, insiden ini langsung viral di berbagai media sosial, termasuk di Indonesia. Banyak netizen Indonesia kemudian mengaitkan kejadian tersebut dengan pengalaman timnas Indonesia ketika beberapa kali menghadapi Qatar di level Asia. Sebagian publik Indonesia menilai permainan keras Qatar bukanlah sesuatu yang baru. Mereka mengingat sejumlah pertandingan sebelumnya saat Indonesia berhadapan dengan Qatar, di mana permainan fisik dan pelanggaran keras juga kerap menjadi sorotan. Parahnya lagi ketika Indonesia menghadapi Qatar di kompetisi level Asia, aksi-aksi keras seperti itu seringkali dianggap biasa saja. Bahkan tidak sedikit yang menilai Qatar kerap mendapatkan keuntungan dari keputusan-keputusan wasit saat bermain di kawasan Asia. Namun kini situasinya berbeda. Di level Piala Dunia, Qatar justru tidak bisa lagi mengandalkan permainan keras seperti itu. Standar kepemimpinan wasit di turnamen dunia dinilai jauh lebih tegas dan netral, sehingga setiap pelanggaran berbahaya langsung mendapatkan hukuman yang setimpal. Akibatnya, Qatar pun harus menerima konsekuensi dari permainan mereka sendiri.
2 kartu merah menjadi bukti bahwa tindakan brutal tidak lagi bisa ditoleransi di panggung sepak bola dunia. Disinilah muncul satu pertanyaan besar. Apakah Qatar layak untuk lolos ke Piala Dunia dengan permainan tarkam seperti ini? Tentu jika melihat hal itu jelas Qatar memang sangat tidak layak untuk lolos ke Piala Dunia. Bahkan jika dibandingkan, Indonesia justru lebih layak untuk berada di panggung dunia. Namun kuasa berada di tangan Qatar, sebab pemerintah maupun federasi mereka selalu menghalalkan segala cara agar timnasnya lolos ke Piala Dunia. Sementara itu, aksi keras terhadap Ismail Kone juga membuat pelatih Kanada Jesse Marsh meluapkan kemarahannya. Dalam hal ini Marsh mengaku sangat kecewa dengan reaksi kubu Qatar yang masih memprotes keputusan kartu merah untuk Asim Madibo. Padahal menurutnya, pelanggaran tersebut sudah sangat jelas menyebabkan cedera serius kepada pemain Kanada. Ia menilai keputusan wasit mengeluarkan kartu merah sudah sepenuhnya tepat. Bahkan Marsh mengaku heran melihat sebagian anggota bangku cadangan Qatar yang masih memperdebatkan keputusan tersebut, meski Ismail Kone harus dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani operasi. Menurut Marsh, insiden itu terjadi tepat di depan bangku cadangan Kanada, sehingga seluruh staf dan pemain dapat melihat secara langsung betapa mengerikannya benturan tersebut. Saya tidak mengerti reaksi dari seluruh bangku cadangan Qatar yang mencoba memulai perkelahian tentang kartu merah, padahal pelanggaran jelas baru saja terjadi. Ya, isu main kotor Indonesia lebih layak ya. Indonesia lagi-lagi viral di Amerika nih. Qatar memalukan timnas Indonesia lebih pantas di Piala Dunia. Begitulah dia videonya tentang ini. Jangan lupa subscribe, like, share, komen juga. Jumpa di next video. Assalamualaikum.